Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kedua ini ya akan bersama saya Fitrianing Tias yang akan membahas tentang sejarah dari public speaking itu sendiri. Ya, sebelum kita mulai, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ini adalah nomor telepon dan WA saya, lalu juga email saya, Instagram, Line, dan juga TikTok saya, gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman memang ada kendala atau ada yang ingin disampaikan, silakan untuk menghubungi saya. Dan kebetulan untuk semester sekarang ini, mata kuliah public speaking ini saya sebagai dosen koordinatornya. Ini adalah tim teaching kami ya, teman-teman. Jadi untuk semester sekarang ini kita ada s- eh, 9 kelas ya, terbagi menjadi 9 kelas. Dan yang menjadi dosen pengampunya itu ada 5 ya, yaitu termasuk saya sendiri sebagai dosen koordinator, ada Kak Puri, ada Kak Febi, ada Kak Wita, dan juga ada Kak Ruth ya. Dan masing-masing untuk siapa pengampunya di kelas masing-masing gitu ya, silahkan untuk dicek di siakat masing-masing gitu ya. Baik, untuk public speaking ini sendiri gitu ya, mungkin sudah dibahas sedikit di pertemuan pertama gitu ya, tetapi saya akan coba untuk merecall ya, untuk mengingatkan kalian kembali bahwa ternyata seni dari public speaking ini pertama kali dilaksanakan gitu ya, atau dilakukan pada zaman Yunani itu lebih dari 2.500 tahun yang lalu gitu ya. Dan mengapa akhirnya Yunani ini menyebutkan bahwa seni dari public speaking ini adalah retorika gitu ya. Jadi apa sebenarnya retorika ini sendiri? Ya, jadi memang ini semua adalah terkait dengan bagaimana dapat mempersuasi orang gitu ya. Bagaimana dapat mengajak seseorang yang akhirnya adalah bisa mengikuti apa yang kita mau gitu ya, atau bisa melakukan apa yang kita arahkan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dari definisi retorika sendiri gitu ya, sebenarnya retorika ini adalah sangat erat kaitannya dengan persuasi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal gitu ya. Jadi memang goal atau tujuan dari persuasi itu adalah bagaimana merubah point of view gitu ya, atau pandangan dari orang lain yang akhirnya bisa sampai melakukan tindakan sesuatu atau take action gitu ya, sesuai dengan apa sih yang kita sudah informasikan, atau sesuai dengan apa sih yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, sebenarnya dalam membuat pidato ya, sebenarnya ada 3 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa membentuk atau menciptakan persuasi. Lalu yang kedua itu bagaimana penyampaiannya atau penggunaan bahasa kita. Dan yang ketiga itu adalah tentunya bagaimana kita menyiapkan semua persiapan saat kita akan naik panggung gitu ya, atau saat kita akan pidato. Ini adalah berdasarkan Aristoteles. Karena kenapa? Karena tanpa 3 poin penting ini, biasanya maka persiapannya itu biasanya tidak akan matang. Nah, eh, ada juga the power of logical reasoning gitu ya. Makanya kenapa eh, penting sekali ini, dan juga penting sekali kita mengetahui bagaimana sih karakter, pengetahuan tentang karakter, lalu juga pengetahuan tentang emosi, karena sebenarnya logos, pathos, dan ethos ini semuanya akan berkorelasi, makanya disebut sebagai Aristoteles rhetorical triangle, karena akan menginfluence saat kita berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik gitu ya. Makanya kenapa kita harus menggunakan logika, kita harus menggunakan empati kita, dan tentunya kita juga harus bisa menunjukkan kredibilitas kita.
Kalau kita bicara tentang masa lalu ya, saat berbicara di depan publik akan seperti ini ya, teman-teman ya, bisa lihat sendiri ya, bahwa biasanya akan di tempat terbuka gitu ya, lalu juga biasanya akan tidak terstruktur, tidak terarah gitu ya, tiba-tiba gitu. Nah, berbeda dengan sekarang. Ini kalian bisa lihat bahwa zaman sekarang ini kebanyakan adalah di ruangan, lebih tertata, lebih rapi, dan tentunya juga lebih memiliki eh, tata krama atau term and condition apply gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa dibaca gitu ya bukunya, bahwa dari sini akan terlihat sekali bahwa ada yang namanya Speech Communication Association of America gitu ya. Jadi ini adalah foundernya dan dia menciptakan atau membuat buku public speaking yang dimana dia itu cukup terkenal pada masanya karena dia itu yang mengembangkan retorika menjadi retorika modern atau public speaking yang kita kenal sekarang gitu ya. Dia adalah James A. Winans. Ini cukup terkenal ya teman-teman di tahun 1950. Lalu ada juga Charles Henry Woolbert. Dia itu adalah yang menulis buku Speech Communication Association of America juga, di mana judul bukunya itu adalah Fundamental of Speech, gitu ya. Jadi dia itu menceritakan 4 hal penting dalam bukunya, gitu ya. Bagaimana dari persiapan, yang pasti adalah kita harus mengetahui tujuannya, kita juga mengetahui situasi dan juga audiensnya. Lalu kita juga harus bisa menciptakan jalan atau bentuk atau way gitu ya, bagaimana kita eh, deliver pidato kita berdasarkan dari situasi dan audiens kita. Lalu juga tentunya kita juga harus bisa memilih dan memilah kata-kata yang memang paling pas gitu ya, based on dari situasi dan audiensnya. Lalu selanjutnya ada juga Alan Munro. Bukunya dia itu adalah Principles and Types of Speech. Jadi eh, dia ini menceritakan ya di apa dari hasil penelitiannya itu di bukunya dia ceritakan proses dari motivasi itu sendiri gitu ya. Bagaimana akhirnya bisa memberikan juga motivasi kepada orang lain gitu ya melalui bukunya ini. Lalu juga yang terakhir ini ada William Norwood gitu ya. Jadi dia ini menceritakan bagaimana sih desire sebaiknya lebih penting daripada logika gitu ya. Makanya bukunya dia juga cukup terkenal gitu ya teman-teman. Dan yang paling cukup fenomenal di sekarang ini ya itu adalah Jack Ma gitu ya. Jadi dia bilang bahwa dia itu di reject atau ditolak oleh Harvard University gitu ya selama 10 kali. Dan dia pun dengan tidak malu menceritakan di World Economic Forum ya tahun 2015 lalu, tapi dia eh, bisa istilahnya bangkit lagi dari keterpurukannya itu. Biasanya kan kalau di reject atau misalnya ditolak kan biasanya kita akan terpuruk ya, tapi dia bagaimana bisa memotivasi dirinya sendiri untuk bisa bangkit lagi. Begitu juga dengan ini ya, Kamala Harris yang juga mencalonkan sebagai presiden ya sekarang ini. Sebelumnya kan menjadi wakil presiden dari Joe Biden gitu ya. Dia tuh ternyata memang eh, keturunan dari Indian gitu ya. Jadi memang warnanya juga cukup cukup berbeda dengan orang Amerika kebanyakan dan dia bisa menunjukkan kepada dunia dan juga masyarakat Amerika bahwa tidak hanya kulit putih saja yang memang bisa maju di Amerika gitu ya. Jadi memang dia itu merepresent diversity gitu ya dari color of America yang biasanya ada black and white gitu ya, tapi dia bisa meyakinkan gitu ya bahwa tidak hanya kulit putih saja yang bisa memimpin di Amerika, tetapi juga orang lain. Jadi memang
public speakingnya ini sangat luar biasa sekali karena bisa meyakinkan orang sampai orang itu akhirnya memilih dia sebagai pasangannya Joe Biden di presiden dan wakil presiden sebelumnya ya, sebelum pemilihan presiden kemarin. Jadi bisa saya simpulkan bahwa public speaking ini adalah to inform, to entertain, to persuade, dan juga to inspire gitu ya. Bagaimana kita menginspirasi orang, bagaimana kita mengajak seseorang, bagaimana kita bisa mengentertain seseorang, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menginformasikan seseorang. Jadi yang harus kita sampaikan itu tentunya adalah informasi yang sebenar-benarnya, bukan informasi hoax, bukan juga fake news gitu ya, tetapi memang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai supaya audiens itu terpanak pada kita, mau mendengarkan kita, akhirnya kita banyak sekali menceritakan tentang hoax atau fake news gitu ya. Jadi kita harus bisa menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya karena kita harus mempunyai tanggung jawab yaitu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita sampaikan ke halayak atau ke publik gitu ya tentang informasi tersebut. Jadi intinya adalah konsep dari public speaking itu tidak berubah ya teman-teman ya, basically tetap sama gitu ya. Hanya saja memang ada transformasi dari yang old become modern gitu ya. Makanya kenapa sekarang namanya disebut sebagai public speaking gitu, bukan retorika lagi. Ini ada satu video teman-teman, terdengar ya suaranya? Today, when we hear the word rhetoric, we might think of it in modern terms, particularly in relation to politics. In fact, as long as we've been able, human beings have used speech to argue and persuade, with varying degrees of success. The Greeks were among the first to make a formal study of persuasive speech. After the establishment of democracy, decisions were no longer made by one all-powerful leader. Suddenly, in order to accomplish anything, you had to convince a whole bunch of people to vote for your idea. As a result, the ability to make speeches and persuade audiences became one of the most prized skills, and people who could teach public speaking were in high demand. One of the most famous of these was the philosopher Aristotle. He wrote the most influential text on rhetoric in Western history, which is still used in classes today. The study of rhetoric was not just confined to Europe. Many cultures were developing the art and skill of persuasive speech, particularly in the Islamic world during the Middle Ages. Rhetoric experienced a rebirth in Europe during the Renaissance and Reformation. In England in the 17th and 18th centuries, dozens of treatises and textbooks of rhetoric were produced, and it formed a standard part of a grammar school and university education. Persuasive writing and oratory soon crossed the Atlantic to spur on the American Revolution. Rhetoric formed a key part of the education of statesmen and leaders whose words we still remember today, including those who had to teach themselves, like Frederick Douglass and Abraham Lincoln. We are not wearing togas anymore, or powdered wigs. But in the age of mass media, the ability to communicate your message and to interpret the messages of others is more important than ever. This doesn't just apply to journalism or politics, and it doesn't mean arguing all the time. In fact, whether at work, in school, on social media, or around the kitchen table, we are constantly participating in civic discussion and finding ourselves in situations where it is important to articulate our thoughts. In this course, we'll be focusing on American examples, but the history of rhetoric is the history of all of us. The concepts you'll learn apply to every culture and every language. With enough practice, you too can become an accomplished rhetorician. Let's get started. Baik, teman-teman, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan ya. Terima kasih. Salam sehat selalu, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.